Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada hari Kamis ini anak-anakku sekalian, santri-santri Al-Fahad, ikhwan, akhwat yang insyaallah mendapatkan keberkahan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita senantiasa terlindung dari virus COVID-19 ini sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita, belajar kita sampai saat ini. Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku, akhwat dan ikhwan, pada hari Kamis ini kita akan melanjutkan bab yang minggu lalu sudah kita bahas. Namun pada hari ini kita lebih mempertajam agar semua dari ketentuan baik hikmah, pengertian, hukum, rukun, syarat, wajib, larangan, sunnah, syarat sah agar kita bisa pahami bersama-sama secara detail. Kita ketahui bahwa sholat Jumat yang sudah saya jelaskan kemarin meliputi beberapa hal. Satu, pengertian. Dua, hukum, rukun, ada syarat wajib, ada syarat sah, sunnah, larangan. Bahkan ada tata cara praktik melaksanakan sholat Jumat. Baiklah anak-anakku, selanjutnya kita harus pahami hari Jumat adalah merupakan hari yang sangat mulia. Karena kemuliaannya, maka hari Jumat disebut juga Sayyidul Ayyam, yang artinya penghulu segala hari. Salat Jumat merupakan aktivitas ibadah wajib. Salat bagi pemeluk agama Islam laki-laki yang dilakukan secara berjamaah pada waktu dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam. Orang Islam laki-laki yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat, ingat anak-anakku, at-talaq, at-tahrim, atau ghobun, al-jumu'ah, as-sob, ya, para ikhwan. Kalau kita meninggalkan sholat Jumat berturut-turut tanpa alasan yang sah, dibenarkan oleh syar'i, maka Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan jelas bahwa orang tersebut dinamakan munafik. Juga beliau menggunakan istilah Allah akan menutupi hatinya dan lalai bagi orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat. Kemudian seperti dalil yang telah kita bahas kemarin, hukum melaksanakan sholat Jumat itu, waktu latihan pertama itu ada yang cuma hanya menjawab wajib, ada yang menjawab juga adalah wajib bagi laki-laki. Yang tepatnya adalah hukum melaksanakan sholat Jumat adalah fardu ain, atau dalam artian wajib bagi setiap muslim laki-laki yang sudah dewasa atau merdeka. Yang telah kita bahas dalil minggu kemarin di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baiklah anak-anakku, akhwat dan ikhwan, kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu rukun sholat Jumat sama dengan halnya rukun sholat fardu, seperti yang telah kalian pelajari pada bab sebelumnya. Sedangkan rukun khutbah Jumat yaitu, lebih usah kuatkan lagi. Pertama, rukun khutbah itu harus mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, membaca sholawat atas Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, memberi wasiat. Kalau kita sering dengar khatib atau sang khutbah, dia mengatakan kewajiban seorang khatib adalah berwasiat kepada dirinya sendiri dan umumnya kepada kita semua. Itu adalah tanda bahwa khatib sudah berwasiat.
Sehingga kalau khatib tidak membacakan wasiat, maka tertinggallah rukun khutbah. Kalau tinggal rukun khutbah, maka tidak sah sholat Jumat. Yang kedua, di dalam rukun khutbah, dia harus mempunyai ayat Al-Quran paling sedikitnya 1 ayat. Yang kedua, yang selanjutnya, mendoakan untuk kaum muslim dan mukmin. Kita beranjak ke selanjutnya. Ingat, akan banyak namanya syarat-syarat dan sunnah. Kita akan bahas pertama, syarat-syarat khutbah Jumat. Tentunya, khutbah dimulai setelah masuk waktu zuhur. Setelah azan, maka disitulah diperbolehkannya seorang khatib untuk menyampaikan wasiatnya kepada jamaah sholat Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Yang kedua atau yang selanjutnya, khutbah dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat Jumat. Jadi diawali dengan khutbah dan diakhiri dengan sholat Jumat. Yang selanjutnya, khatib memberi khutbah dengan cara berdiri jika yang mampu. Ya, bagi yang mampu maka harus berdiri. Selanjutnya, khatib duduk sebentar di antara dua khutbah. Di antara dua khutbah itu, maka khatib disunnahkan untuk duduk. Yang selanjutnya, khutbah diucapkan dengan suara yang keras. Gunanya apa? Agar wasiat, agar nasihat yang ada di dalam penyampaian khutbah agar bisa didengarkan dan diterima oleh jamaah sholat Jumat. Yang selanjutnya, khatib dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Ya, jadi syarat khutbah, maka khatib dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Yang selanjutnya, khatib harus menutup aurat, yang pada tepatnya menggunakan pakaian sholatnya dengan pakaian yang terbaik. Selanjutnya yang kita bahas yaitu sunnah khutbah Jumat. Sunnah khutbah Jumat, maka khutbah disampaikan di atas mimbar, di mana seseorang jamaah bisa melihat atau melihat tokoh, melihat ustadz, melihat orang yang menyampaikan khutbah. Selanjutnya, khatib harus memberi salam. Oke, yang selanjutnya, khatib hendaklah duduk di mimbar setelah salam ketika azan dikumandangkan. Jadi ketika azan dikumandangkan, maka disitulah khatib untuk duduk. Maka ketika azan telah selesai, maka disitulah khatib akan diperbolehkan untuk menyampaikan nasihat di dalam khutbah Jumat. Yang selanjutnya, khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, ya, terang dan mudah dipahami. Selanjutnya, khatib harus menghadap ke jamaah sholat Jumat agar jamaah bisa melihat dan bisa mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh khatib tersebut. Yang selanjutnya, mengurutkan 3 makna khutbah: puji-pujian kepada Allah, syahadat, dan sholawat, dan diakhiri dengan wasiat atau nasihat kepada jamaah sholat Jumat. Untuk selanjutnya, sunnah sholat Jumat yang kemarin udah Ustadz bahas, tapi ini lebih Ustadz jelaskan lagi. Sunnah sholat Jumat, pertama haruslah mandi sebelum pergi ke masjid. Selanjutnya, memakai pakaian yang bagus atau lebih utamanya yang berwarna putih. Karena di situ ada sunnahnya. Kemudian memakai wangi-wangian. Kemudian memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. Jadi di hari Jumat itu, kalau kuku kita udah panjang atau jenggot kita itu dirapikan, ya, kuku yang panjang dibersihkan dan dipotong. Yang selanjutnya, bersegeralah pergi
ke masjid. Kemudian sunnahnya menempatkan diri di shaf, di barisan terdepan, ya, tapi bukan depan-depan imam, tempat khutbah, bukan, di tempat barisan shaf pertama. Kemudian melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat menghormati masjid. Yang selanjutnya memperbanyak zikir, sholawat, membaca Al-Quran, dan bisa juga sholat sunnah sebelum khutbah. Yang terakhir, pembahasan kita pada bab sholat Jumat, mudah-mudahan semuanya bisa dipahami, yaitu tentang larangan dalam sholat Jumat, khususnya pada ikhwan. Tentu ini sangat penting bagi kita semua agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, janganlah bercakap-cakap, apalagi bercanda. Kemudian datang ke masjid setelah iqamah. Iya, setelah iqamah. Itu suatu hal yang dilarang. Paling enggak kita datang itu, kalau sekarang sholat Jumat misalkan jam 12 lewat 5 menit, jam 11.30 itu kita paling enggak udah sampai di masjid. Untuk selanjutnya, menegur orang dengan bersuara, ya. Karena kita katakan oleh ma'asirolnya yang sedang menegur kita, kan, ruya fil khabar anin nabiyil masyhur an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa khaidul fuqara wa aidul masakin al khutbatani fiha maqamu rak'ataini fa idza sa'ida al khatibu 'alal mimbar fala yatakallama ahadukum wa man takallama ahadukum waqad lago, ya. Di situ wa man jum'atala angsitu wasma'u wa'ati rahimakumullah. Di saat itu ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Bilal atau disampaikan oleh Ma'asyirul, jangan sampai kita menegur dengan bersuara, sehingga ketika kita menegur maka kita akan hilanglah pahala Jumat bagi kita. Selanjutnya yang dilarang di dalam sholat Jumat, membaca Al-Quran ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Itu adalah suatu hal yang dilarang. Kemudian membaca buku ketika khatib berkhutbah, atau sekarang main HP, ya, main game. Nah, itu suatu hal yang dilarang. Kita harus fokus berzikir, bersolawat, membaca Al-Quran, dan khususnya ketika khatib menyampaikan khutbah, kita mendengarkan khusus nasihat, isi dari khatib yang akan disampaikan kepada kita semua. Yang selanjutnya, tidak menyimak apa-apa yang disampaikan khatib. Itu adalah suatu yang dilarang di dalam sholat Jumat, sehingga tidak ada nasihat yang kita terima ketika kita sholat Jumat. Jadi harusnya ketika kita sholat Jumat, maka ada suatu hal yang atau suatu nasihat yang bisa kita amalkan, kita laksanakan yang disampaikan oleh khatib yang telah menyampaikan khutbahnya. Baiklah, demikianlah yang mungkin bisa Ustadz sampaikan. Kemudian untuk hikmahnya kita ambil sedikit, mungkin banyak, ya. Hikmah sholat Jumat ya pasti mengharap ridho Allah. Yang kedua, meningkatkan keimanan, kemudian cara komunikasi antar umat Islam, memuliakan hari Jumat, menambah wawasan, melatih disiplin, menjalin ukhuwah Islamiyah di kalangan umat Islam, kemudian untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara sesama manusia, terwujudnya solidaritas dan kepedulian sesama muslim sebagai syiar Islam. Untuk halangan sholat Jumat akan diperbolehkan jika kita sakit keras hingga tidak mampu untuk melaksanakan sholat Jumat, atau orang musafir di dalam perjalanan yang jauh, maka mereka diberikan rukhsah. Rukhsah itu sebuah keringanan. Jadi mereka tidak diwajibkan untuk sholat Jumat, tapi digantikan dengan sholat zuhur atau sholat yang qashar dan jamaah, ya. Kemudian untuk selanjutnya halangan sholat Jumat, kita boleh meninggalkan sholat Jumat kalau sudah karena hujannya yang sangat lebat
yang mengakibatkan kita tidak bisa datang atau pergi ke masjid. Atau juga angin kencang, banjir, dan suara yang sangat panas seperti di padang pasir. Jadi demikianlah yang bisa Ustaz sampaikan, ikhwan dan akhwat. Mudah-mudahan yang Ustaz sampaikan pada bab sholat Jumat ini, yaitu bab 9, akan menambahkan ilmu bagi kita semua dan kita mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.